Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jo Trias. Ya, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat absen dalam aplikasi Moodle atau LMS di sekolah saya, yaitu Sekolah SMA Satria, yang mana salah satu sekolah swasta di Jakarta Pusat 2 ini yang menggunakan aplikasi Moodle ini dalam pembelajaran jarak jauh, ya, atau kami menamakannya SPD, Sistem Pembelajaran Digital. Baik, saya membuat video ini karena banyaknya pertanyaan bagaimana cara membuat absen dalam aplikasi tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu silakan login terlebih dahulu dalam akun masing-masing, masukkan username dan password, kemudian pilih mata pelajaran Bapak Ibu sendiri. Ya, di sini saya sudah membuka mata pelajaran saya, mata pelajaran bahasa Perancis. Di sini saya sudah membuatkan per kelas seperti tutorial yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini ada 12 MIPA, kemudian ini materinya, ya. Terus di bawah sini ada la liste de présent, ini daftar kehadiran untuk 12 IPA, IPS 1 pun begitu, sama. Kemudian IPS 2 dan IPS 3. Di setiap kelas ini ada daftar hadirnya. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, setelah Bapak Ibu masuk ke akun masing-masing dan mata pelajaran masing-masing, Bapak Ibu merubah ini dulu, yang tadinya hijau menjadi merah. Kita rubah. Ini sudah merah. Saya akan membuat absen di kelas 12 IPS 3. Baik, pertama Bapak Ibu add an activity or resource, kemudian pilih attendance, ya, add. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan judulnya apa, misalnya daftar hadir, kita tulis ya, daftar hadir. Oke, deskripsinya apa, silahkan mengisi absen misalnya ya, silahkan mengisi daftar hadir terlebih dahulu, contohnya seperti itu ya. Itu hanya deskripsi, silahkan mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Nah, jangan lupa checklist deskripsi ini biar kelihatan deskripsi ini di depan. Kemudian Bapak Ibu pilih yang ini, common module setting, group mode. Nah, group mode-nya ini pilih yang visible group ya, visible group. Kemudian bisa pilih restrict access misalnya biar lebih terkoordinasi dengan baik. Pilih yang grup, misalnya saya bikin absen kelas 12 IPS 3, pilih 12 IPS 3. Udah, Bapak Ibu tinggal save and return course ya. Nah, di sini akan muncul folder baru di kelas 12 IPS 3, yaitu daftar hadir ya kan, seperti ini. Setelah muncul seperti ini, nah, kita buka seperti apa penampakan dalamnya. Nah, ketika dibuka kan seperti ini. Tampilan di siswa pun akan sama seperti ini. Nanti di sini ada tanggal, nama siswa, dan ajukan kehadiran ya. Nah, sampai sini Bapak Ibu belum selesai. Nah, setelah sampai sini masuk klik ini, pilih yang 12 IPS 3 ya. 12 IPS 3, Bapak Ibu pilih add session. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu pilih add session, sini group of student-nya pilih yang 12 IPS 3. Bapak Ibu mau mulai absen itu tanggal berapa? Kita misalnya besok tanggal 11 Agustus 2021, misalnya mata pelajaran jam pertama jam 7, kita absennya jam 7. Biasanya saya kasih toleransi absen 30 menit sehingga jam 7 sampai jam 7.30. Bila mana siswa absen jam 7.31, mereka tidak akan bisa membuka akses ini ya. Terus tulis lagi misalnya deskripsinya, jangan terlambat, misalnya jangan terlambat ya itu. Kemudian nah, untuk student recordingnya, Bapak Ibu ada allow student to record own attendance, ini di checklist. Kemudian tinggal add saja. Ini sudah jadi absen untuk satu hari. Ini absennya terhitung tanggal 11 Agustus jam 7 sampai 7.30. Nanti kehadiran tampilan di siswa pun akan sama seperti ini. Namun di sini ada nama siswanya ya, nama masing-masing siswa. Kemudian di sini ada ajukan kehadiran. Mereka hanya klik ini, nanti akan masuk langsung terekam di report Bapak Ibu. Nah, bila siswa sudah absen, tanda panah ini, tanda play sebelah kanan ini akan berubah menjadi warna hijau ya jika mereka sudah absen. Bapak Ibu tinggal melihat klik ini saja, nanti akan kelihatan
Yang sudah absen di sini siapa aja? Di sini ada keterangannya P, L, E, dan A. P itu present ya, present. L itu late, terlambat. E itu excuse. A itu absent. Ya, sudah ada keterangannya di bawah sini. Jadi kalau misalnya present, late, excuse, absent. Jadi kalau misalnya siswa itu hadir, mereka akan menceklisnya yang ini, yang P. Itu, ya. Kemudian kalau siswa itu terlambat hadirnya bisa L, atau dia izin bisa juga E, atau tidak masuk bisa juga A. Kasih keterangan misalnya tidak masuk kenapa? Karena alasan kuota misalnya. Kita tulis saja kuota. Ya, bila mana siswa itu sudah terlambat absen, tidak bisa membuka aplikasinya, ya terpaksa Bapak Ibu membantukan absen manual di sini. Nah, ini tinggal di save attendance. Nah, jadi kalau misalnya sudah terisi absen seperti itu, maka di sini akan terlihat panahnya berubah menjadi hijau. Jadi kalau sudah hijau ini berarti sudah ada yang mengisi absen. Kita lihat, klik di sini. Ya, berarti sudah ada. Tadi ini saya contohkan saya mengabsen sendiri. Jadi kalau ada siswa yang sudah membuka absen, dia akan mengklik seperti ini contohnya. Dan tolong diingatkan siswanya untuk mengklik yang P kalau memang dia hadir. Nah, selama ini masih banyak siswa yang mengkliknya itu yang A, karena dia berpikir A itu absen, ya kan? A itu di sini keterangannya absen. Absen di sini maksudnya tidak hadir sama sekali. Jadi nanti tolong ingatkan juga siswanya untuk memilih yang P, present, hadir, ya. Jadi seperti itu. Contohnya kalau memang sudah diisi oleh siswa. Bila mana siswa terlambat, mau tidak mau Bapak Ibu membantu mengabsenkan manual, ya. Itu. Nah, ini untuk absen yang 1 hari. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita membuat absen berulang-ulang? Pak, kan saya mengajar itu seminggu sekali. Dalam 1 bulan masa saya harus membuat absen seperti ini berulang-ulang? Nah, Bapak Ibu tidak usah repot. Bapak Ibu bisa membuat absen dalam waktu sebulan, 2 bulan, setahun. Bisa. Contoh, kita buat absen lagi. Ya, kita kembali lagi dari awal, misalnya dari sini. Tadi dari kehadiran 12 IPS 3. Nah, sekarang misalnya saya mau membuat absen selama 1 bulan di kelas 12 IPS 3. Bapak Ibu klik yang ini tadi, yang sudah dibuat daftar hadir. Kemudian, kan ini sudah ada buat besok. Nah, Bapak Ibu mau membuat untuk 1 bulan ke depan. Tinggal add session, ya. Setelah add session, jangan lupa grupnya dicari. Tadi ini saya membuat absen di kelas 12 IPS 3, ya. Kita mulai absennya misalnya dari tanggal, tadi kan tanggal 11 sudah, kita mulai misalnya dari tanggal 16, ya. Jam berapa? Jam 7. Itu jam 7 misalnya. Kemudian saya kasih waktu 30 menit, ya. Saya kasih waktu 30 menit. Jadi saya sengaja memberikan waktu absen itu tidak lama-lama, ya, agar siswa itu cepat bisa masuk ke aplikasi SPD, gitu. Jadi contoh tadi tanggal 11, saya contoh ambil tanggal 12, yaitu hari Kamis, ya, hari Kamis. Misalnya apa? Deskripsinya sama, jangan terlambat misalnya. Ya, jangan terlambat. Tetap ini di checklist. Nah, setelah seperti ini, seperti yang awal tadi, Bapak Ibu pilih yang multiple session. Nah, klik yang multiple session, akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu checklist dulu, repeat the session above as follow. Nah, setelah diklik, Bapak Ibu mengajar setiap hari apa di kelas tersebut. Saya mengajar di kelas 12 IPS 3 itu misalnya setiap hari Kamis, setiap hari Kamis. Checklistnya setiap hari Kamis. Kemudian repeatnya every 1 week, ya. Kemudian, nah ini repeat until sampai tanggal berapa Bapak Ibu akan membuat absen. Contoh, saya akan buat absen sampai tanggal 31 Agustus misalnya. Ya, 1 bulan. 31 Agustus 2021. Kemudian tetap student recordnya di checklist, jangan lupa. Kemudian tinggal add. Maka akan muncul absen selama 1 bulan. Ini tanggal 11, kemudian tanggal 12, tanggal 19, dan tanggal 26. Ya, tadi saya bikinnya sampai tanggal 31. Tanggal 31 itu berarti bukan hari Kamis tapi hari Rabu, berarti tidak masuk. Nah, ini akan muncul. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat absen berulang-ulang setiap mau mengajar, membuat absen 1 hari. Setiap mau mengajar, membuat absen 1 hari, tapi bisa sekaligus langsung 1 bulan. Begitu ya Bapak Ibu, ya. Nanti siswa tinggal absen aja sesuai dengan waktu. Itu. Kemudian yang kedua, materi yang kedua tadi membuat absen dalam 1 bulan. Materi yang ketiga, bagaimana
cara menampilkan waktu atau tanggal ketika kita mengupload materi. Nah, di sini kebanyakan Bapak Ibu ketika mengupload materi itu tidak terlihat kapan Bapak Ibu mengupload materi. Di sini saya contoh, ini saya sudah mengupload materi setelah latihan pada tanggal 2 bulan 8 2001 jam 7.57. Ini untuk materi pembelajaran tanggal 3 Agustus 2021 jam 7.25. Jadi nguploadnya kapan, terus materi tersebut buat tanggal berapa dan jam berapa itu akan muncul. Bagaimana caranya? Baik, yang pertama, Bapak Ibu seperti biasa mengupload materi, ya, mengupload materi seperti yang sudah pernah di video sebelumnya. Nah, setelah mengupload materi, di sini contoh sudah ada materinya, ya, sudah ada materinya. Di sini saya ambil, Bapak Ibu edit setting. Nah, ini kan sama langkah-langkahnya seperti Bapak Ibu akan mengupload materi dari awal, ya, nama, deskripsi, jangan lupa deskripsinya di checklist, kemudian masukkan filenya. Nah, di sini ada appearance. Nah, Bapak Ibu checklist yang show upload atau modify date. Show upload atau modify date, ya. Checklist. Nah, ini Bapak Ibu akan muncul kapan Bapak Ibu mengupload materi ini. Ya. Coba kita lihat di sini, save and return course. Maka akan muncul kapan saya mengupload materi. Nah, lihat di sini ada tanggal 11, ya. Ini tanggal 1 bulan 8, ya. Tanggal 1 bulan 8 2001 jam 19.33. Kebetulan saya mengupload materi ini pada tanggal tersebut karena materi ini saya copy dari kelas yang atas, materinya sama, sehingga saya copy, kemudian saya munculkan tanggal. Ini akan muncul tanggalnya, ya. Terus lalu bagaimana misalnya pembelajaran tersebut bisa muncul ketika jam pembelajaran Bapak Ibu dimulai? Baik, nah, sama edit setting, ya Bapak Ibu. Ini tadi masukkan seperti awal Bapak Ibu mengupload media atau materi. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini restrict access, ya. Restrict accessnya add restriction. Kemudian Bapak Ibu bisa grupkan dulu, misalnya tadi pembelajaran ini buat kelas berapa? Buat kelas 12 IPS 3, sehingga nanti kelas 12 yang lain tidak akan bisa membuka atau melihat materi yang Bapak Ibu upload. Kemudian tambahkan lagi add restriction-nya untuk date di sini. Date, ya. Untuk tanggal berapa Bapak Ibu mengajar? Contoh, mengajar untuk tanggal 12 Agustus 2021. Jam berapa Bapak Ibu mengajar? Contohnya saya mengajar jam 8.30. Jam ke 34, ya. Oke, tinggal save and return to course. Maka akan muncul di sini, ya, akan muncul informasinya di 12 IPS 3. Nah, ini tadi yang saya buat. Jadi, pertama, kapan Bapak Ibu mengupload materi akan kelihatan pada tanggal 1 bulan 8 2001 jam setengah 8 malam. Kemudian ini buat kapan materi tersebut untuk tanggal 12 Agustus 2021 jam 8.30. Ya, di sini ada keterangannya restrict not available unless you belong to 12 IPS 3. Jadi kalau bukan peserta didik anak 12 IPS 3, mereka tidak akan bisa membuka ini, dan anak 12 IPS 3 pun tidak akan bisa membuka materi ini sebelum tanggal 12 Agustus jam 8.30. Jadi begitulah Bapak Ibu bagaimana cara memunculkan tanggal mengupload materi dan memunculkan tanggal atau kapan materi tersebut akan bisa diakses oleh siswa. Selama ini Bapak Ibu guru selalu setelah mengupload Bapak Ibu menghidden materi tersebut, sehingga ketika akan dimulai Bapak Ibu membuka aplikasi lagi, kemudian membuka hidden tersebut. Nah, jadi untuk Bapak Ibu bila sudah dijadwalkan seperti ini, maka tidak perlu lagi Bapak Ibu repot-repot ketika sudah di hidden harus buka aplikasi lagi, kemudian dibuka hiddennya, tidak. Jadi Bapak Ibu sudah dijadwalkan, maka materi akan muncul sesuai dengan tanggal dan waktunya, ya. Sekian saja video dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dan bisa menggunakan aplikasi SPD ini semakin hari semakin baik untuk pembelajaran jarak jauh di SMA Satria.
Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.